500 tahun beda. 500 tahun akhirat. Masuk surga orang fakir, baru kemudian masuk orang kaya. Ini kalau masuk. Orang miskin, orang fakir masuk surga bukan karena fakirnya, salah. Masuk surga orang fakir bukan karena fakirnya. Masuk surga orang kaya pun bukan karena kayanya, tapi karena imannya. Nah, sama-sama iman. Orang fakir beriman, orang kaya beriman. Nah, karena modal utama masuk surga bukan ibadah. Masuk surga modal utama iman. Nah, ibadah modal berikutnya. Jadi bahasa Nabi, bukan karena fakirnya masuk surga, bukan karena kayanya masuk surga, tapi dua-dua ini memang beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Dua-dua masuk. Tetapi duluan orang fakir yang beriman masuk surga 500 tahun, kemudian baru masuk orang kaya yang beriman ke dalam surga. Ya, 500 tahun duluan orang fakir masuk surga, baru kemudian masuk orang kaya. Sebab aku tanya. Hai. Sebab apa orang kaya lama masuk surga? Masuk tapi lama di pos pertanyaan lama. Harta dari mana ke mana? Ini yang di Sekupang gimana, harta yang di Medan, yang di Aceh. Orang fakir tanya apa harta, sepeda buruk, masuk terus surga kabeh. Ini penyebabnya. Ada banyak pertanyaan. Mau ditanya apa lagi? Karena fakir dia. Ya, kalau tanya sebab. Maka jawab. Ini hadis. Ini ceritakan kita masih di Mauqif. Di Mauqif tempat pertemuan seluruh makhluk manusia. Di sini sampaikan tentang si fakir dengan si kaya yang memang jatah dua-dua masuk, tapi lambat masuk si kaya dengan si fakir karena lama pada pertanyaan pertanggungjawaban harta. Itu maksudnya. 500 tahun dalam hadis. Kalaupun ditanya ini 500 tahun apa, Tengku? 500 tahun akhirat atau 500 tahun dunia? Jawab, ini di mana? Kejadian itu di mana? Kalau di akhirat berlaku 500 tahun akhirat. Kenapa ada pertanyaan tahun akhirat dengan tahun dunia? Jawab, karena beda masanya. Jumlah tahun akhirat dengan tahun dunia. Tahun akhirat karena di akhirat. Ketika di dunia ya tahun dunia, nggak berlaku di dunia tahun akhirat. Tentang perbandingan hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun akhirat dengan hari yang di dunia, karena jauh berbeda. Lebih jauh di sana, lebih lama di sana. 500 tahun dunia mentang cukup lama. Dari sinilah pernah kita dengar satu doa daripada ucapan mulia baginda Nabi, Allahumma ja'alni miskinan. Nabi pernah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikan olehmu akan aku orang miskin. Ini sejarah kan? Yang doa ini didengar oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya.
Bagaimana Nabi meminta menjadi orang miskin padahal aku sangat banyak harta. Setelah itu Nabi meminta, setelah, ya Allah jadikan aku bagian orang yang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkit aku dalam keadaan miskin, masuk aku dalam surga bersama orang-orang miskin. Rupanya inilah alasannya. Jangan lama-lama di mauqif, jangan lama-lama di perjalanan je. Nah, ini maknanya. Kalau mau kaya silakan, tidak ada larangan, ya? Silakan. Nah, yang satu kesimpulan bahwa ada warid daripada hadis orang yang fakir itu masuk mereka itu ke dalam syurga dahulu daripada orang yang kaya. Beda waktunya 500 tahun. Titik. Satu. Kemudian dan demikian lagi warid daripada hadis, datang daripada hadis Nabi, masih hadis qauli, ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Diringankan hisab hitungan. Kita setelah di mauqif dikasih buku catatan amal, dihisab amal, dihitung amal. Ada hadis, apa kata Nabi? Diringankan, bukan dihilangkan. Diringankan. Dasarnya berat hisab, tapi diringankan. Diringankan hisab bagi setengah, mana setengah, sebahagian daripada orang yang mukmin, seperti 2 rakaat sembahyang. Titik. Ini bukan hadis ingin menyampaikan apa penyebab amalan kita sehingga diringankan hisab. Hadis itu bukan bicara apa sih perbuatan kita di dunia sehingga di sana diringankan. Bukan ini hadis tunjuknya. Tapi ini hadis, kalau memang Allah meringankan hisab, itu bandingannya seperti 2 rakaat sembahyang. Nanti baru cari hadis apa sebab-sebab sehingga diringankan amal. Apakah karena sedekah? Nah, ini lain bab. Kalau diringankan hisab arti perhitungan, mana diringan, dipercepat berarti. Dipercepat arti pemeriksaan. Karena sudah dikasih buku catatan amal, dipercepat makna diringankan. Yang jatah umpama 1000 tahun diringankan, berarti ada penyebabnya diringankan. Tapi ini hadis bukan ingin bicara apa penyebab sehingga diringankan, tapi ini hadis ingin disampaikan perbandingan diringankan hisab seperti 2 rakaat sembahyang. Titik. Pastikan kok jauh punya diringankan sampai seperti 2 rakaat sembahyang, kan lebih cepat katanya masuk surga. Kesimpulan ya, nggak ada apa. Jadi cari jurus apa penyebab sehingga diringankan hisab. Titik. Kemudian tatkala berhenti mereka itu manusia pada bumi mauqif, hanya masih di mauqif katanya orang Kunanda, belum beranjak kemana-mana. Dari bangkit yaumil ba's, dari bangkit di kubur, berjalan kita ke mauqif yang sudah kita kaji yang lalu itu berapa tahun perjalanan ke mauqif. Ini kita sedang berada di mauqif, tempat titik kumpul, titik kumpul seluruh manusia dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Tatkala berhenti mereka itu pada bumi mauqif itu, berkata sebahagian manusia, ya makna setengah sebahagian, bagi sebahagian manusia yang lain. Apa katanya? Hai, tiadakah kamu lihat barang yang ada kamu padanya? Ya, hai, punya bahasa Aceh. Puana kakalan, puatrana kelebihan bakah, potana. Apa yang ada? Ya, pertanyaan sesama-sama manusia. Apakah
tidak adakah kamu lihat barang yang ada kamu padanya barang, dan barang yang sampai kamu daripada bersangatan haru-hara ini. Bahasa kita begini, apakah enggak ada bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan daripada haru-hara di Mauqif? Kemarin kita sudah bicara bentuk-bentuk haru-hara di Mauqif. Sudah bicara. Yang bicara keluar keringat, yang bicara berdesak-desakan, yang bicara jatuh langit, kan kalian itu kan haru-hara sedang merasakan haru-hara Mauqif, yang sebahagian bertanya kepada sebagian, nggak ada pertolongan bantuan ke kita ketika kita di Mauqif. Ya, sama-sama bertanya kita, apa ada atau tidak? Tidak adakah kamu cari orang yang mensyafaat bagi kamu kepada Tuhan kamu? Pertanyaan kedua. Kalian nggak cari syafaat, nggak cari satu orang yang mampu memberi pertolongan, orang itu minta diskon kepada Allah supaya kita cepat, jangan lama-lama di Mauqif. Menang kira-kira. Syafaat kemenang, bukan langsung. Mana syafaat bukan langsung turun, ya bantu kita. Mana syafaat? Umpama orang beri syafaat ke Allah dulu, ya Allah tolong ringankan, ya menang syafaat. Rekom, memo, menang lah kira-kira. Untuk tembus surat kan benar memo kan, punya rekomendasi, ya kan? Supaya cepat keluar. Jadi makna syafaat kan langsung. Orang yang mampu memberi syafaat itu ke Allah meminta supaya hambaku itu dipercepatnya, makna syafaat. Maka sebagian manusia ketika berada di Mauqif kala itu bertanya, kalian apa nggak rencana mencari orang yang mensyafaat bagi kamu kepada Tuhan kamu? Artinya supaya berpaling kamu daripada haru-hara ini. Makna berpaling supaya kita nggak lagi dengan haru-hara ini. Dan jikalau kepada neraka sekalipun, ya di Mauqif nggak tahan lagi, pokoknya jangan lagi di sini, penting jangan kemana, ke neraka punya di nyandung, nggak tahan lagi, nyandung haru-hara Mauqif. Padahal di neraka lebih parah lagi, artinya mau cepat. Mereka tahu neraka itu parah juga azabnya kan, tapi perasaan hati nggak sanggup tahan lagi Pak Abu kala itu. Kita kan seperti itu, atas nama jangan lagi ini, apapun terjadi boleh kena sekali-kali lah ya. Ada, berarti begitu parah haru-hara Mauqif. Jikalau kepada neraka sekalipun. Dan berkata setengah mereka itu, sebahagian manusia di Mauqif, ini cerita di Mauqif, inilah terhenti segala makhluk. Dan berkata sebagian mereka itu, inilah terhenti segala makhluk 3000 tahun dari Betun berada di Mauqif. Kalau baru 50 hari kita jalani hari di Mauqif, berapa lama lagi di Mauqif? Kan lama dah. Maka berkata sebagian manusia bagi sebahagiannya, pergi oleh kamu kepada Adam, Nabi Allah Adam. Cuma pergi ke Nabi Adam sebentar. Nabi Adam ada kala itu di situ. Ada. Yakni kepala-kepala daripada segala manusia. Pemimpin. Nabi Allah Adam kan disebut Abal Bashar. Ayahnya manusia. Kalau baginda Nabi disebut adalah Abar Ruh. Ayahnya ruh. Karena semuanya kan berasal dari Nur Muhammad. Itu nur. Tapi kalau jasad itulah Adam, maka disebut Abal Ajsad, ayahnya para jasad-jasad manusia, Adam. Yang makna kepala manusia. Pergilah ke Nabi Allah Adam. Adam kan hebat, dia itu pemimpin segala manusia. Yang mengikut mereka itu akan rasul. Yang mengikut mereka itu akan rasul yang dahulu-dahulu daripada Nabi kita. Yang tiada sampai bagi mereka itu khabar Nabi kita, maka
berjalan mereka itu kepada Adam 1000 tahun lamanya. Di Mauqif mencari Nabi Adam lamanya 1000 tahun karena saking ramainya orang. 1000 tahun akhirat. Karena Nabi Allah Adam ada kelebihan. Nyontoh setelah kita baca cerita kisah ini harusnya manfaat bagi kita apa? Bukan hanya dengar-dengar saja. Kemenang 1000 tahun lamanya mencari Nabi Allah Adam di Mauqif. Singkat cerita akan sampai kepada Adam 1000 tahun sampai kepada rumput Adam. Berkatalah mereka itu, ya Adam, engkaulah bapa segala manusia. Dia sebelum meminta puji dulu, karena coba minta nggak puji nggak dikasih. Tak kepeng. Contoh, memang kayak pengalaman. Tetap mau minta uang kan puji dulu, mau minta kepada Allah kan puji Allah dulu. Itu kan syarat berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan puji itu, segala puji itu bagimu ya Allah. Habis itu berselawat. Setelah berselawat baru meminta. Tapi aturan meminta puji dulu. Apa kata mereka itu kepada Nabi Adam? Ya Adam, engkau kan bapa segala manusia. Engkau puja Ta'ala. Engkau dijadikan dengan kuasa Allah Ta'ala. Memang iya. Dengan kekuasaan Allah dari tanah. Dan ditiup padamu daripada ruhnya. Hati-hati, nyan ruhnya ruhnya Allah itu. Henokah yang menjadi penyebab nanti salah memahami bersatu antara makhluk dengan Khalik. Hati-hati. Ini hadis, karena Adam dicipta di atas bentuknya Allah. Yang hadisnya bermasalah kalau dipahami oleh orang bermasalah, tapi hadis nggak bermasalah. Kita tinggalkan dulu. Setelah kau di Adam ditiup ruh daripada ruhnya dan menyuruh bagi malaikat untuk sujud kepadamu. Kan hebat kau Adam, malaikat semua sujud kepadamu. Puji dulu supaya senang hati. Maka sujud mereka itu malaikat bagimu wahai Adam. Adam kagak dengar yang menaga. Adam kedengar pernyataan. Rupanya di ujung pernyataan ada permintaan. Apa baginya? Hai Adam, syafaatkan olehmu bagi kami kepada Tuhan kamu. Adam, tolonglah minta sama Allah, kami jangan lama lagi di Mauqif. Benar syafaat. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami? Tidak kau lihat kami begini cukup sakit, sudah ku jerah, ku lama, sudah kemenang. Tolonglah minta sama Allah Tuhan kamu, kami ini syafaatkan. Dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya? Nah, kalian apa-apa yang sampai kepada kami, apa-apa yang kami rasakan tentang azab di Mauqif. Dan murad daripada barang sampai itu daripada sehabis-habis musyakkah, kesulitan. Musyakkah itu kesulitan. Apa maksud daripada barang yang sampai itu kepada manusia? Kalau itu jawab adalah daripada sehabis-habis musyakkah. Musyakkah itu kesulitan. Paling ujung dah kesulitan kami wahai Adam. Benar mana sih? Tahan lagi ya ele. Daripada menanggung haru-hara dan siksa Mauqif itu. Tahan lagi. Dan harapan minta pertolongan lagi. Satu-satunya minta syafaat kepada Nabi Jadi yang dicerita-cerita oleh guru membalik kita selama ini kejadian di Mauqif. Kena kan? Ingin waktu cerita Maulid agungnya Nabi Muhammad mampu memberi syafaat kepada umat kan? Kan sering cerita Pak Maulid. Kejadian itu di Mauqif. Di Mauqif. Galang berjalan ya. Mentang di Mauqif. Maka berkatalah Nabi Adam. Nabi Adam menjawab permintaan mereka tadi. Bahwasanya Tuhanku marah pada hari ini akan sebagai marah yang tiada marah dahulunya. Kegedraw ke Nabi Adam. Bahasa gini, hai kalian, aku nggak berani meminta. Kenapa?
Allah marah kepadaku hari ini nggak pernah marah seperti sebelumnya. Mamanya orang marah, mesti saya membuat salah, perbuatan salah, orang itu marah ke saya, berani saya membilang tolong si dia. Mana berani bilang tolong si dia? Dia sendiri lagi mencari jalan keluar. Tanya masalah sih. Apa jawab Nabi Adam? Bahwasanya Tuhanku marah pada hari ini akan sebagai marah yang maf'ul mutlak, pokoknya bibin marah. Yang dalam kitab itu maf'ul mutlak namanya. Akan sebagai marah, akan sebagai marah. Berarti marah yang benar-benar marah bersangat. Bagaimana bandingan yang tiada marah dahulunya seumpamanya marah hari ini? Allah marah kepadaku hari ini, belum pernah kulihat marah sebelumnya. Nggak semisal, nggak setamsil dengan marah hari pasti kau parah terhadap Nabi Allah. Dan tiada kemudiannya, dan tidak ada marah Allah kemudian daripada ini yang paling parah hari ini, kata Adam. Dan ditegahkan dia aku, apa penyebab marahnya? Apa penyebab Allah marah kepada Adam hari ini bersangatan, tidak pernah dahulunya dan tidak pernah kemudiannya? Nampak kisah haji. Aku ditegahkan daripada memakan buah kayu khuldi. Khuldi artinya kekal, bukan nama buah khuldi. Kita selama ini dengar ceramah kan buah khuldi juga. Artinya apa? Nabi Adam diturunkan ke bumi karena dia makan buah khuldi. Khuldi bukan nama buah. Kalau dimakan buah itu khulud, kan ada surga khuldi, kekal. Dalam riwayat ada mengatakan buah itu adalah buah pir, yang pegah buah kurma, yang pegah anggur. Beda-beda riwayat. Bukan buah khuldi namanya. Kalau makan buah itu kekal. Aku dilarang oleh Allah supaya jangan makan buah itu. Nanti biasa salah paham nama buah khuldi, bukan. Kan khuldi nama buahnya. Keempat. Nah, di mana dilarang memakan buah itu? Di dalam surga. Maka aku salahi akan dia. Aku nggak mendengar. Aku makan buah itu. Maka sekarang ini nafsi-nafsi. Apa nafsi-nafsi? Yakni diriku jua, dirimu jua. Kau, aku. Ini Adam. Ini Nabi Allah Adam. Nafsi hanya mampu. Pada jabatannya luar biasa kan? Luar biasa. Banding kita. Tapi kali itu karena penyebab satu, kan satu salah saja. Satu salah, masalah salah sebenarnya nanti itu terbahas ya. Jangan mengangkat para nabi itu ada melakukan kesalahan, karena para nabi itu maksum. Itu sudah kita pernah bahas. Itu tidak salah. Nah, itu Nabi Adam satu kesalahan saja, demikian takut dengan Allah kali itu. Bagaimana dengan kita? Nafsi. Artinya apa? Nabi Allah Adam mengurus dunia sendiri untuk keluar daripada mauqif. Kalian pun cari cara sendirilah untuk keluar daripada mauqif. Apa kata Nabi Adam sebelum berpisah dengan mereka di mauqif? Hai, ini aku kasih saran satulah sama kalian, karena aku tidak mampu memberi syafaat. Pergi oleh kamu kepada Nabi Nuh. Cari Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Nuh dalam kawanan manusia banyak ini. Cari Nabi Nuh. Kita lagi mengharap bantuan, kenapa nggak mau pergi? Pasti pergi. Waktu saya minta uang sejuta, nggak ada di sini, pergi ke sana, nggak di sana, pergi ke sana lagi kan? Kayak ujung solusinya jababeng kan? Pergilah kamu kepada Nuh. Maka pergi mereka itu mencari Nabi Nuh hingga berjumpa. Setelah cari-cari berjumpa dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam.